Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar, dengan saya Don Oktanari. Kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Prezi Video. Namun kali ini saya akan membahas bagaimana memanfaatkan Prezi Video ini tanpa menggunakan koneksi internet, dan kemudian kita bisa menyimpan hasil perekamannya sehingga kita lebih mudah membagikan kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana caranya sobat pembelajar? Baik, selamat datang di kelas daring. Oke, baik sobat pembelajar, kita sudah sampai di halaman Prezi Video, yaitu sobat pembelajar bisa akses di prezi.com/video. Tentu saja aplikasi ini adalah untuk kita bisa membuat video video pembelajaran seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan sobat pembelajar ataupun juga rancangan pembelajarannya seperti apa. Nah, kemarin saya sudah sharing bagaimana menggunakannya secara online, tapi di sini saya akan coba untuk sharing berbagi kepada sobat pembelajar bagaimana memanfaatkannya secara offline, dan tentu saja hasil rekamannya pun bisa kita unduh sehingga mudah untuk dibagikan. Nah, yang pasti kita harus punya akunnya terlebih dahulu dan harus kita install ya sebelum belajar ya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, ada menggunakan Facebook, menggunakan Google ataupun juga menggunakan Microsoft. Nah, di sini saya akan coba menggunakan Google. Nanti tinggal disesuaikan sobat pembelajar. Ataupun sobat pembelajar kemarin sudah membuat akun, dan di sini saya akan kasih tips and triknya, langkah-langkahnya bagaimana nanti sobat pembelajar bisa mengaktifkan akun yang bisa diinstal seperti itu, karena tidak semua akun pilihan akunnya bisa dilakukan penginstalan seperti itu di dalam laptop, ataupun juga hasil videonya bisa diunduh. Nah, ini bagaimana caranya? Saya akan masukkan terlebih dahulu email saya. Oke, jika kita sudah masukkan seperti ini, nah ini dia, nanti akan ada pilihannya, emailnya, dia akan konfirmasi, tinggal pilih agree saja. Nah, di sini yang membedakannya sobat pembelajar ya, sobat pembelajar bisa lihat di sini akan ada pilihannya individual, ada educators, dan ada juga bisnis. Kalau sobat pembelajar bisa lihat di sini individual, free trialnya tapi tetap bayar ya nanti ya, $3 setiap bulannya. Ataupun juga untuk yang bisnis, di sini ada free trialnya tapi nanti akan ada pembayarannya $7 setiap bulan. Nah, di sini kita akan pilih yang educators. Jadi sobat pembelajar pilih yang educators, dan kemudian bisa pilih yang basic aja. Jadi yang gratisan aja, karena cukup lah ya. Sedikit ada watermark tapi tidak akan mempengaruhi dari materi yang sobat pembelajar sampaikan. Nah, di sini kita pilih continue saja. Nah, kemudian akan ada pilihan seperti ini, ada notifikasinya congratulations. Nah, kemudian kita pilih get started. Nah, di sini kita akan menuju ke aplikasinya. Nah, di sini ada pilihannya untuk apa? Yang pasti untuk pembelajarannya. Saya akan pilih education. Kemudian ada pilihannya, itu sobat pembelajar mengajar di kelas apa, jenjangnya sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, ataupun juga sudah lulus. Saya akan coba pilih ini, graduate aja. Nah, kemudian presentationnya mau seperti apa, mau dikirim pakai email LMS, menggunakan video conference, ataupun juga di dalam kelas. Nah, ini akan ada pilihannya misalnya, ataupun jika belum tahu, nah nggak apa-apa, pilih aja. Nah, kemudian kalau pilih I don't know ya tadi ya, nanti akan ada langkah-langkahnya, disuruh pilih template. Nah, ini dia segala macam. Jadi di sini di Prezi-nya akan ada pilihan membuat video. Sekarang dia ditambah dengan buat desain juga, ada infografis, report, poster, dan lain sebagainya. Kemudian untuk presentasi ini yang mungkin kita tahu Prezi ini yang paling pertama kali adalah untuk membuat presentasi ya sebelum belajar ya, dengan animasi-animasinya yang sangat menarik ya. Tapi di sini kita akan manfaatkan menggunakan video ya.
Nah, kemudian kalau secara online tentu saja kemarin kita sudah bahas ya sobat pembelajar ya, nanti bisa pilih quick record langsung melakukan perekaman. Nah, untuk ini bagaimana kita bisa melakukan secara offline, kita harus install dulu terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan ya, di pojok kiri sebelah bawah ada Get Prezi Video on Desktop. Nah, ini kita pilih aja sobat pembelajar. Nanti di sini akan melakukan pengunduhan seperti ini. Ini bergantung dari kualitas internet sobat pembelajar ya. Oke, kita tinggal tunggu saja. Oke, baik sobat pembelajar, kita sudah melakukan pengunduhan, sudah selesai, dan sobat pembelajar bisa langsung launch the application, bisa diinstal aplikasinya, dan jika sudah terinstall akan tampil ikonnya seperti ini, Prezi Video. Nah, sobat pembelajar, di sini adalah Prezi Video kita yang sudah diinstal ya. Dan di sini sobat pembelajar bisa lihat saya menggunakan airplane mode, jadi ini tidak menggunakan koneksi internet ya. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan, ada create new video, import PowerPoint, dan juga import from Prezi. Tentu saja di Prezi ini ya import from Prezi jika menggunakan koneksi internet. Nah, di sini kita bisa pilih yang create new video sobat pembelajar. Nah, di sini tampilannya seperti ini, sama seperti sobat pembelajar yang kemarin menggunakannya versi online ya, seperti ini ya. Akan ada template seperti ini, nanti sobat pembelajar bisa kembangkan kontennya. Dan sebenarnya jika terkoneksi internet, sobat pembelajar bisa melakukan video conference seperti ini. Jadi sobat pembelajar bisa menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex Meeting, GoToMeeting, dan lain sebagainya. Sehingga ketika sobat pembelajar melakukan conference itu materinya bisa ada di sebelah sobat pembelajar. Seperti itu, sama ketika kita menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perekaman seperti itu. Oke. Di sini yang kita fokuskan adalah kita menggunakannya untuk membuat rekaman video seperti ini. Nah ini sobat pembelajar bisa kembali lagi. Nah, di sini akan ada pilihannya PowerPoint, image, icon ini untuk menambahkan teks seperti ini. Nanti sobat pembelajar pilih template terlebih dahulu yang sesuai seperti apa, misalnya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan. Jika ada di sebelah sini nanti ada bagian kita presenternya ya, ada di sebelah mana. Kemudian seperti ini masih bisa, ataupun ada bagian tengah seperti ini, ataupun juga ada yang bagian yang berlawanan ada di sebelah seperti ini. Nah, ini tinggal disesuaikan oleh sobat pembelajar tergantung kemarin apa saya sampaikan peserta didiknya dan juga materi yang sobat pembelajar sampaikan ya, tinggal template disesuaikan saja. Oke, kita akan pilih salah satu saja seperti ini. Nanti kita tinggal tambahkan konten di sini, baik satu per satu, dimasukkan teksnya segala macam. Di sini saya sudah siapkan materi sebenarnya sebagai contoh. Oke. Nah, di sini saya akan buka. Nah, di sini sudah ada materinya, sudah saya masukkan. Jadi di sini ada 11 slide, dan ini untuk memasukkan slide-nya seperti ini tinggal ditambah plus-plus saja. Dan kemudian sobat pembelajar bisa menggunakan icon ataupun juga mengunggah materi yang sudah tersedia di PowerPoint seperti itu. Nah, untuk melakukan perekamannya seperti apa? Sama seperti halnya kemarin kita menggunakan secara online. Nah, ini kita tinggal pilih saja template-nya, kita sesuaikan terlebih dahulu mau yang mana sobat pembelajar. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan ini posisi duduk kita ya sobat pembelajar, jangan sampai kita menutupi materinya seperti ini supaya peserta didik kita lebih fokus. Nanti bisa pilih yang mana. Oke. Yang sobat pembelajar kira-kira sesuai ya dengan karakter peserta didiknya maupun juga dengan sobat pembelajar sendiri dalam menyampaikan materi, ataupun juga backgroundnya disesuaikan. Jika ada yang tidak rapi seperti ini, seperti saya ini, saya pilih yang lebih besar seperti ada di sini saja ya. Oke, kita akan coba recording. Jika sudah ini sama seperti ini, kita bisa tampil sendiri kemudian dengan materi kita, ataupun full screen materinya saja. Oke, di sini saya akan coba untuk tampil bersama saya dan juga materinya.
Oke, di sini kita akan lakukan recording, tinggal pilih record. Dan di sini ada pilihannya start recording. Di sini ada notifikasinya, nanti materi selanjutnya apa saja. Oke, kita pilih start recording. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar? Kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips dalam membuat video pembelajaran. Apa saja sih kira-kira yang perlu kita siapkan ataupun dibutuhkan ketika kita ingin membuat sebuah video pembelajaran. Oke, sobat pembelajar bisa melakukan penyederhanaan materi, yaitu bisa membuatnya dalam bentuk paparan seperti ini, slide. Jadi, sobat pembelajar bisa menyampaikan poin-poinnya dalam setiap slide, sehingga nanti sisanya akan disampaikan dengan narasi seperti ini. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan ketika kita buat video pembelajaran, sobat pembelajar bisa memilih aplikasi yang mudah untuk digunakan seperti itu. Jangan sampai sobat pembelajar ini terpaku dengan hasil yang begitu bagus ya, wow gitu ya, seperti itu ya. Tapi sobat pembelajar sendiri akan menghabiskan waktu yang banyak untuk melakukan editing dan segala macam. Padahal banyak aplikasi yang tersedia sekarang dengan mudah sekali membuat sebuah video pembelajaran. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan ketika sobat pembelajar melakukan recording seperti ini, sobat pembelajar bisa melakukan dimatikan terlebih dahulu aplikasi-aplikasi tidak diperlukan, seperti misalnya WhatsApp-nya, seperti itu jangan dinyalakan di laptopnya, ataupun juga sobat pembelajar matikan notifikasi apapun seperti itu, ataupun juga aplikasi-aplikasi online lainnya, sehingga nanti tidak ada noise ataupun juga bagus ya, tidak berat komputernya ya ketika melakukan proses perekaman. Nah, kemudian sobat pembelajar bisa memperhatikan audionya juga, hindari noise seperti itu, jangan sampai ada suara berisik yang masuk seperti itu, ataupun juga lingkungannya juga, environment-nya perhatikan apakah ada yang berisik seperti itu, dan bisa dicek terlebih dahulu. Kemudian apalagi sobat pembelajar perhatikan lighting, jangan sampai wajah sobat pembelajar tidak terlihat terlalu gelap seperti itu ya, sehingga tidak dilihat oleh peserta didiknya. Kemudian apalagi sobat pembelajar juga jangan sampai menutupi materi yang ada ya. Jadi sobat pembelajar sudah punya materi seperti ini, kemudian tertutup oleh wajah sobat pembelajar, itu tidak baik. Jadi perhatikan ada ruangan kosong untuk sobat pembelajar menyampaikan materi, dan seperti ini ada ruangan untuk materinya juga. Kemudian apalagi sobat pembelajar bisa tingkatkan keterlibatan peserta didiknya dengan cara apa? Bisa membuat kuis, pertanyaan seperti itu nanti, ataupun juga video pembelajaran dikombinasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Dan juga sobat pembelajar bisa menggunakan gayanya sobat pembelajar dalam menyampaikan materi. Tentu saja sobat pembelajar di sini akan berbeda-beda karakternya ya, tetap disampaikan sesuai dengan gaya sobat pembelajar ketika menyampaikan materi secara tatap muka seperti itu. Oke, nah yang terakhir periksa kembali sebelum dibagikan ke peserta didik apakah videonya sudah oke, apakah ada kesalahan atau tidak. Kalau minor-minor saja, sedikit kata-katanya belibet sedikit ya, masih bisa diterima ya, acceptable ya sobat pembelajar. Tapi kalau misalnya ada kontennya atau materinya yang tidak sesuai dalam penyampaiannya, nah nanti sobat pembelajar harus melakukan record ulang ataupun editing yang sederhana. Oke, baik sobat pembelajar bisa mencoba langkah-langkah tersebut, tips and triknya. Semoga berhasil dalam membuat sebuah video pembelajaran yang baik. Oke, baik, seperti itu sobat pembelajar. Jadi videonya sudah saya rekam seperti ini. Nah, ini bisa kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita melakukan editing, trim, potongan sederhana saja, memotong bagian awal ataupun akhir. Nah, di sini bedanya dengan yang online ya sobat pembelajar ya, kita bisa melakukan penyimpanan dan juga bisa langsung dibagikan. Ini save. Nah, kemudian sini ada pilihannya. Kita bisa unggah seperti ini, ataupun juga kita bisa simpan, save file ya sobat pembelajar ya. Nah, di sini saya akan melakukan save file, dan kemudian ada pilihannya.
Ini akan ada beberapa pilihan, ada original file size, ini mungkin sedikit besar ya ukurannya ya. Kemudian ada pilihan sosial media ataupun mobile. Karena biasanya video pembelajaran kita berikan lagi ke peserta didik kita baik melalui LMS ataupun juga melalui WhatsApp ataupun juga messaging yang lain. Nah, ini kita pilih yang mobile saja sobat pembelajar ya. Nah, ini tinggal ditulis judulnya. Oke, tinggal kita simpan saja dan ini cepat ya kalau kita memilih yang mobile seperti itu. Nah, ini dia videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar? Hindari noise keterlibatan peserta didiknya dengan cara apa bisa membuat Oke, jadi seperti itu. Jadi kita sudah melakukan perekaman dan kita bisa langsung simpan sobat pembelajar, mudah sekali kan ya. Jadi di sini saya benar-benar menggunakannya secara offline aplikasinya. Dan ini saya lihat sobat pembelajar menggunakan airplane mode, jadi tidak menggunakan koneksi internet sama sekali. Jadi sebelumnya saya membutuhkan laptopnya saja, kemudian webcam dan audio yang baik dipastikan seperti itu, lighting segala macam seperti saya sampaikan tips-tips yang sebelumnya. Seperti itu sobat pembelajar bisa mencobanya seperti itu untuk membuat sebuah video pembelajaran. Baik sobat pembelajar, demikian video pembahasan mengenai Prezi video yang kita bisa gunakan secara offline tanpa menggunakan koneksi internet. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bisa like video ini, bisa share ke rekan-rekannya jika ada yang membutuhkan, ataupun sobat pembelajar ada aplikasi yang ingin dibahas bisa share di kolom komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung majunya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.